Utang BUMN yang terus menggunung seolah terus menuai persoalan. Apalagi banyak BUMN yang mengalami jatuh tempo utang pada 2022 ini. Akibat membengkaknya utang, tak sedikit BUMN yang mengalami gagal bayar. Tak sedikit BUMN yang terlilit utang bahkan sebelum pandemi COVID-19. Maka hantaman badai pandemi sejak 2,5 tahun lalu makin memperburuk kondisi sejumlah perusahaan plat merah. Banyak faktor yang disinyalir menjadi pemicu BUMN terus merugi. Di antaranya utang yang menumpuk, proyek penugasan hingga salah tata kelola sehingga tak sedikit BUMN yang harus gulung tikar. Banyak sekali BUMN rusak, hancur karena penugasan. Contoh, Bulog meskipun perum, kemudian diberikan penugasan untuk menurunkan harga bawang misalkan. Kemudian diminta untuk melakukan pembelian di market gitu, atau impor, dan kemudian dijual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Otomatis kan jual rugi. Padahal mereka menggunakan pinjaman komersial. Nah kalau menggunakan instrumen pinjaman komersial, kemudian menjual dengan rugi, pasti akan menjadi utang. Dengan kondisi BUMN yang tidak sehat tersebut akhirnya memicu pemerintah segera mengambil tindakan untuk menyehatkan kembali perusahaan-perusahaan plat merah tersebut. Antara lain melalui restrukturisasi hingga pemberian suntikan APBN melalui skema penyertaan modal negara atau PMN. Sayangnya, upaya tersebut tetap tidak bisa menahan keuangan BUMN yang terus merugi dan terlilit utang tinggi. Tercatat ada 6 BUMN yang terlilit utang menumpuk dan merugi. Antara lain, PT Angkasa Pura I Persero, PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT PLN Persero, PT Perkebunan Nusantara Persero, PT Krakatau Steel Persero Tbk, dan PT Waskita Karya Persero Tbk. Sementara ada 4 BUMN yang terus merugi dan terlilit utang hingga bangkrut sehingga dibubarkan, yakni PT Istaka Karya Persero, PT Industri Sandang Nusantara, PT Industri Gelas Persero, dan PT Kertas Kraft Aceh atau KKA. Pemberian suntikan modal melalui PMN terhadap BUMN yang sudah kronis alias sakit dinilai cukup membebani keuangan negara. Sebab meski jumlahnya sudah ditambah, tetap saja BUMN tersebut minim kontribusi terhadap negara. Akhirnya pemerintah pun tak punya pilihan selain membubarkan BUMN tersebut. Terkait maraknya BUMN yang sakit hingga harus dibubarkan, Menteri BUMN Erick Thohir menilai hal ini bisa dipicu oleh banyak faktor. Namun menurutnya yang paling dikhawatirkan jika hal ini terjadi karena adanya kelalaian maupun salah urus oleh jajaran BUMN yang bersangkutan. Nah itu kan ada dua hal. Satu karena kalah bersaing, karena mungkin bisnis modelnya sudah tua, tidak bisa berkompetisi lagi, ya itu sesuatu yang wajar. Tetapi yang tidak boleh, kalau sudah sehat jadi sakit, atau misalnya yang sakit udah sehat jadi sakit lagi, tapi karena oknum, karena individu ya yang mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan. Karut-marut dalam pengelolaan BUMN dinilai bukan kali ini terjadi. Sejak lama pengelolaan BUMN diduga tidak dikelola dengan mumpuni. Bahkan tak sedikit jajaran BUMN yang dianggap tidak layak dalam mengelola perusahaan plat merah tersebut. Hal ini yang akhirnya mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2022 tentang perubahan atas PP nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran badan. Peraturan ini ditekan oleh Jokowi pada 8 Juni 2022. Di mana dalam pasal 59 ayat 2 berbunyi, komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMN yang dikelolanya. Namun aturan tersebut berlaku jika komisaris dan direksi BUMN yang bersangkutan telah melakukan pengawasan dengan baik, tidak memiliki kepentingan pribadi, dan memberikan masukan agar BUMN tersebut tidak merugi. Sebaliknya, jika BUMN tersebut masih merugi dan memiliki tata kelola buruk, padahal sudah diberikan suntikan PMN berkali-kali,
maka BUMN tersebut berpotensi untuk dibekukan bahkan dibubarkan. Tapi yang jelas itu memang tidak ditangani dengan baik. Karena itu pemerintah kemudian mengeluarkan ini Mas PP itu, PP 23 itu kan. Di pasal 59 kan disebut tuh salah satunya adalah bahwa kerugian dari BUMN itu dibebankan kepada direksi, termasuk komisaris bertanggung jawab. Sayangnya PP itu datangnya udah terlambat, udah sekarang-sekarang. Padahal itu kerusakan BUMN itu disebabkan oleh di era-era presiden yang sekarang karena banyak relawan yang masuk di situ. Itu jadi komisaris, jadi ini yang menyebabkan mereka adalah nggak punya kapasitas apa-apa untuk membuat istilah menyehatkan daripada BUMN itu sendiri, Mas. Keberadaan BUMN menjadi perwujudan dari amanat pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, di mana penguasaan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Namun penguasaan ini tentunya bukan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, namun harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.